Halo Sobat Anggur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Pengangguran. Nah teman-teman Sobat Anggur, baik itu pemula yang baru ingin memulai menanam anggur. Nah untuk kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana saya menanam anggur impor. Nah bisa disimak ya teman-teman. Nantinya bagaimana sih step by step saya menanam varian anggur impor, baik dari awal untuk memilih bibit, persiapan tanam, dan cara menanamnya sampai dengan buah. Nah, edukasi bagi teman-teman sobat anggur. Nah, untuk kali ini saya akan menginformasikan kepada teman-teman. Di depan kita ada varian anggur Jupiter, teman-teman. Nah, ini adalah varian anggur yang dijuluki varian anggur sejuta umat. Nah, kenapa varian Jupiter ini dijuluki varian sejuta umat? Dikarenakan apa? Varian anggur Jupiter ini rekomendasi bagi teman-teman pemula yang baru ingin memulai menanam anggur ya. Kenapa? Untuk adaptasi anggur Jupiter ini sangat-sangat rekomendasi. Nantinya teman-teman di dataran tinggi maupun di dataran rendah, untuk varian anggur Jupiter ini sangat mudah untuk ditanam, baik itu mudah untuk perawatan dan mudah untuk dibuahkan. Untuk varian Jupiter ini adalah anggur yang memiliki pertumbuhan yang bongsor teman-teman, dan memiliki kegenjahan untuk berbuah yang sangat banyak buahnya. Untuk rasa tidak usah diragukan ya, untuk varian Jupiter ini memiliki rasa yang manis dan memiliki aroma wangi atau beraroma seperti permen. Nah untuk pertama kali yang kita harus lakukan, bisa disimak teman-teman step by stepnya bagaimana. Nah untuk pertama kali yang kita harus lakukan yaitu cara memilih bibit teman-teman. Jadi jika teman-teman memilih bibit, pastikan bibit yang teman-teman pilih ini sudah mengeluarkan sulur ya, seperti ini. Ini yang teman-teman perhatikan, dia memiliki sulur yang sudah keluar, menandakan bahwa bibit tersebut sudah tua. Dan pastikan bahwa bibit yang teman-teman beli memiliki ujung yang aktif seperti ini. Jadi ujung pada tunasnya aktif ya teman-teman. Dan teman-teman bisa juga nantinya meraba pada bagian polybagnya jika ingin pengecekan pada akar anggur tersebut. Jadi kita merabanya seperti ini. Ini terkadang terasa ya. Jadi saat kita meraba seperti ini, akar kita bisa merasakan apakah ada akarnya atau tidak teman-teman. Nah ini kita lihat ya, ini melingkar ini terlihat teman-teman, ini ada yang menonjol-nonjol ya seperti ini. Ini adalah perakaran yang sudah penuh, atau pastinya dia sudah melingkar pada bagian polybag atau pot yang teman-teman beli. Nah ini menggunakan polybag ya, atau polybag plastik. Ini dia melingkar dan ini sampai keluar ya teman-teman, menandakan bahwa perakarannya sudah banyak. Terlihat juga dari batang yang sebagian sudah berkayu teman-teman. Ini bibit tapi batangnya sudah berkayu ya. Ini bukan jelek atau bagaimana, tetapi menandakan bahwa bibit tersebut sudah tua. Ditandai dengan batang bibit tersebut sudah berkayu seperti ini. Dan teman-teman jika membeli bibit varian anggur impor yang sambung, nah ini wajib diketahui ya teman-teman. Jika teman-teman membeli bibit anggur impor sambung, wajib teman-teman lakukan ini, yaitu jika melepas tali ikatan ini, nantinya teman-teman wajib minimal 6 bulan atau batang ini sudah mencapai para-para teman-teman. Jangan sampai teman-teman membeli bibit hasil grafting seperti ini langsung dicopot ya. Takutnya apa? Kalau jika ini langsung dicopot, ini akan patah teman-teman, keberatan di bagian sambungan. Lebih baik ini 6 bulan setelah tanam atau sudah menjadi kayu sampai dengan para-para. Seluruhnya sudah menjadi kayu ya batang ini, agar apa? Sambungan pada anggur, bibit anggur ini terikat sempurna atau melekat sempurna ya. Dan nantinya perawatannya teman-teman, jika ada yang tumbuh di bawah sambungan ini harus dibuang.
Nah, itu untuk pemilihan bibit secara singkat ya teman-teman. Pastikan ujung tunas aktif dan memiliki sulur. Lalu teman-teman bisa merabanya pada polybag apakah ada akar yang sudah melingkar pada polybag tersebut. Seperti itu teman-teman. Nah, apalagi yang sampai keluar seperti ini menandakan bahwa bibit tersebut sudah akarnya banyak ya teman-teman. Lalu step selanjutnya setelah mulai bibit, kita persiapkan lubang tanam teman-teman. Nah, di sini saya mempersiapkan lubang tanam yang panjang ya ini. Ini panjangnya 2 meter teman-teman. Lalu lebarnya hanya 50 cm atau setengah meter. Nah, kenapa sih saya membuat lubang tanam yang panjang seperti ini? Nantinya saya akan tanam 3 varian. Jadi untuk Jupiter ini saya akan tanam di bagian tengah. Saya akan menggunakan model tralis. Jadi untuk rambatannya kita mempunyai 2 model. Untuk yang Jupiter ini akan saya rambatkan di model tralis. Lalu yang lainnya akan model para-para teman-teman. Nah, perbedaannya untuk model tralis ini, jadi pertumbuhan tersier batang anggur tersebut dia akan berdiri sesuai dengan rambatan yang kita persiapkan. Nah, ini modelnya tralis ya, atau seperti pagar ini. Jadi kita tersiernya akan kita rambatkan ke atas. Berbeda dengan para-para. Biasanya para-para itu di atas ya. Nah, untuk kelebihan dari model tralis ini, pastinya teman-teman jika mempunyai tempat yang tidak terlalu luas, tidak masalah ya, atau minimalis. Jadi nantinya bisa menggunakan metode rambatan tralis ini. Karena apa? Posisi tanaman anggur teman-teman berdiri ya. Tidak memerlukan lahan yang luas seperti para-para, karena dia rebah ya atau tertidur. Jadi kalau berdiri seperti ini model tralis, tempat teman-teman yang minimalis atau tidak terlalu luas, rekomendasi bisa mencoba dengan metode rambatan tralis seperti ini. Nah, setelah kita buat lubang tanam ya, ini untuk kedalamannya bisa 30 sampai 50 cm. Lalu tahapannya juga mempersiapkan rambatannya ya. Ini menggunakan rambatan model tralis. Kita bisa buat dengan cara kita membuat tiang seperti ini dengan dilubangi. Nah, ini lubangnya ya. Kita lubangi seperti ini. Ini ada rambatannya. Nanti rambatan yang bawah ini. Jadi untuk tahapan bawah ini untuk batang sekundernya nantinya. Ini ada 5 sap ya. Yang sap pertama paling bawah. Ini berjarak di sini saya menggunakan 50 cm. Lalu sap pertama kedua berjarak 25 cm. 2 ketiga 25, 3 keempat 25, dan untuk 4 ke 5 ini saya 35 teman-teman. Atau teman-teman jika sesuai ketinggian ya. Jadi untuk model tralis ini saya menggunakan ukuran tinggi 2 meter. Jadi penyesuaian tempat teman-teman juga nantinya bisa dibuat per 30 untuk jarak antara sap ini, atau bisa menggunakan versi saya 25 ya teman-teman. Nah, untuk atas sendiri saya buat agak lebih tinggi. Nah, ini teman-teman bisa persiapkan. Lalu langkah selanjutnya setelah lubang tanam, rambatan teman-teman yang sudah dipersiapkan, lalu media tanam teman-teman. Nah, ini hal yang pokok ya, yang wajib teman-teman nantinya persiapkan dari sekarang, yaitu mencampur media tanam. Nah, media tanam ini akan nantinya kita uruk atau kita kubur atau kita timbun ya, kita timbun di lubang tanam yang sudah kita persiapkan. Jadi fungsi dari lubang tanam ialah mengganti media yang sebelumnya yang kurang bagus unsur haranya, kita perbarui dengan media tanam yang kita racik. Nah, media tanam yang kita racik pastinya memerlukan unsur hara yang bagus teman-teman. Nah, apa saja sih media tanam yang rekomendasi? Nah, menurut saya yang pertama ada ini pupuk kandang ya, atau kotoran hewan. Nah, saya nyebutnya pupuk kandang karena apa? Pupuk kandang ini adalah proses yang sudah dilakukan untuk tahapan pengelolaan kotoran hewan tersebut teman-teman. Jadi
untuk pupuk kandang ini sudah melalui tahapan yaitu penggilingan. Jadi kotoran hewan saya menggunakan serintil ya, atau kotoran hewan kambing ini sudah digiling, diangin-anginkan dan dikeringkan dan sudah difermentasi. Nah, jika teman-teman lebih bagus membeli pupuk kandang atau kotoran hewan ini yang sudah difermentasi teman-teman. Nah, ini sudah digiling, dikeringkan agar apa? Agar amonia atau panas pada bagian pupuk kandang atau kotoran hewan ini sudah hilang ya. Nah, lalu yang kedua ada sekam bakar. Nah, ini sekam bakar ya. Ini yang masih 70-80%, karena apa? Sebagian masih ada yang belum terbakar. Nah, untuk sekam bakar ini juga rekomendasi. Karena apa? Nantinya jika teman-teman ingin media tanam teman-teman itu selalu bagus, ini dapat menggunakan sekam bakar agar apa? Media teman-teman jangka panjang akan tetap berongga. Dan nantinya ketahanan akar teman-teman akan lebih bagus, karena apa? Mempermudah pertumbuhan akar tanaman anggur teman-teman menggunakan sekam bakar ini. Nah, yang ketiga ada sekam lapuk. Nah, ini juga rekomendasi sebagai nutrisi bagi tanaman anggur ya. Jika teman-teman menggunakan ini wajib menggunakan sekam lapuk, bukan sekam mentah ya, tapi yang lapuk. Lapuk itu seperti ini teman-teman. Jadi dia digenggam itu sudah hancur atau remah. Nah, ini yang rekomendasi, selain dia memiliki unsur hara, dia juga menyerap air. Berbeda dengan sekam bakar. Ini hanya penyedia rongga bagi tanaman teman-teman untuk media tanamnya tetap poros ya, atau berongga. Nah, ini bagian-bagian media tanam yang memiliki kelebihannya masing-masing. Nah, untuk tambahannya teman-teman bisa menggunakan kapur dolomit. Ini untuk mengatur pH tanaman teman-teman agar tidak terlalu asam. Kenapa? Jika terlalu asam akan mengganggu pertumbuhan dari anggur yang dimiliki, atau perakarannya akan terganggu jika terlalu asam. Jadi kita berikan kapur dolomit. Lalu kita berikan juga SP36 ya. Ini adalah perangsang akar agar akar teman-teman pertumbuhannya bagus. Kita bisa menggunakan SP36 ini. Lalu teman-teman bisa juga tambahkan furadan ya. Nah, sebagaimana teman-teman mencampur media tanam, pastinya ada hama yang tumbuh. Nah, furadan ini tertera di belakang ya. Nantinya untuk pencegahan pengerek batang, nantinya juga untuk pencegahan teman-teman adanya hama ya, hama tanah atau hama di media tanam seperti hama-hama kutu, lalu hama-hama seperti ular tanah itu teman-teman, yang seperti gendon. Nah, ini nantinya bisa tambahkan furadan teman-teman. Jadi jika saya memakai karung, biasanya 1 karung kohe, 1 karung sekam bakar, 1 karung sekam lapuk, lalu 3-5 genggam dolomit. Bisa juga ini 3-5 genggam SP36, furadan secukupnya atau 3 sendok bisa cukup teman-teman. Nah, nantinya kita campur semuanya, kita timbun di lubang tanam yang kita persiapkan. Nah, fungsi dari kita menyiapkan media tanam yang kita timbun di lubang tanam ialah apa? Agar perakaran anggur ini akan bertahan lama teman-teman. Dimaksud bertahan lama yaitu jika umur tanaman anggur teman-teman itu di atas 1-2 tahun, dia akan tetap perakarannya bagus. Berbeda dengan media tanam yang tidak dipersiapkan dari sekarang, pertumbuhan akar anggur pun juga tidak akan bagus, atau untuk jangka panjangnya pun tidak akan produktif lagi untuk pembuahannya. Tapi jika dari awal sudah mempersiapkan lubang tanam untuk ditimbun media tanam, nantinya dari awal pun pertumbuhan akar anggur akan semakin bagus, semakin banyak. Seperti itu ya teman-teman. Dan untuk teman-teman jika ingin menggunakan tanah, bisa nanti bisa menggunakan tanah subur. Nantinya untuk hitungannya bisa
setengah karung atau seperempat ya. Saya biasanya menggunakan seperempat, atau tidak pun tidak masalah. Karena apa? Nantinya pada bagian samping-samping ini sudah tanah aslinya dari lahan yang kita grounding atau kita tanam di lahan kita, teman-teman, seperti itu. Nah, videonya akan kita bagi dua, teman-teman, untuk pencampuran dan lain-lain. Jadi tonton terus dan simak videonya, jangan sampai ketinggalan, teman-teman.